Ya dulu kerjanya gitu aja, jalan-jalan di mall mau wancoy ternyata. Gitu-gitu, ada cewek nih misalnya Ustadz nih. bisa nyiri nih. Oh tuh aneh tuh coy gitu ya. dari stylenya kan Kelihatan. kalau kata orang kan ya masih menjadi misteri kenapa aneh-aneh hampir semua mukanya sama. Maksudnya? Kalau background keluarga dari 4 orang ini, makanya tuh menengah ke atas apa? Siapa? Ya Pak Ustadz, Pak Coy, apa? Bang Gofar. Cukup aja sih, tapi kalau Wancoy sih keluarganya dia istilahnya tuh naik turun juga. Jadi dia sempat keluarga sempat jaya juga tuh, punya Mercy dulu mobil. Nah akhirnya pas masuk penjara itu makanya gue pas ketangkep polisi itu gue tenang karena gue tahu jangan-jangan ini nih jawabannya gitu. Jadi gue udah merasa dari awal bang bahwa penjara ini kayaknya ini jawaban gue nih gitu. Akhirnya setelah gue jalani ya bener. Oh ternyata pas gue runutin lagi mungkin teguran dari Allah karena kemarin-kemarin gue sampai nolak kayak gitu. Kayaknya ini jalan hidup gue, emang kayaknya gue mesti begini karena sejujurnya bang ketika gue dalam penjara pertama kali ketika gue masuk Islam gue dibilang bang gue mau dakwain Islam ke seluruh dunia. Ben kayaknya salah Ben nih beli tutupnya Ben. Kemarin kan udah dibawa contohnya Ben. Ini mah pot. Wah ntar ikannya komplain nih. Ben. Dia ngapain sih Ben? Ini ditungguin nih sama yang punya nih. Nih, ini kan buat di akuarium. Kalau ini nggak buru-buru dipasang, ikannya mandinya gimana? Ben, Aslinya malu sih, Bang. wah. Terusin Ben, sampai sore Ben. Kesurupan. Ada kesurupan ngaku. Lu belum makan kali asam lambung nih, bukan kesurupan. Kopi tuku, gulanya dikit. Ada, di mana-mana mah kopi tubruk hitam pahit. Kagak mil merek. Lu bener kesurupan nih? Cepat durasi. Waduh. Ini Ben, kesurupan Ben. Titip toko ya Ben. Panggilin, tolong dong, panggilin. Lu siapa yang bisa ya? Wawan, ngerti kali Wawan. Turunin gitu. Halo. Wan. Ya, ini aku Bukan. Ada kuburan kosong nggak, Wan? Langsung kubur aja nih. Si Benny kesurupan, Wan. Lu kesini ya. Man! Gua belum bikin. Mbak siapa? Saya penunggu sini. Yang nunggu ada, namanya Mbak Mela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Ini ada setan silaturahmi ke Benny ya? Bukan, langsung gebukin aja, Wan. Ini saya bawa Ustadz. Sini, Tat. Kasih Sat. Jangan hilang bentar lagi nih. Kasih Sat. Saya request pastor. Salah server. Kan gua bawain Bante. Kita bacain dulu ya. Iya, bacain aja. Kola man kolu. Sebelum sekolah ngerokok dulu. Udah. Dia enak bercandainnya dia Ustadz. Iya, mati gitu kita. bahaya. Tat, saya mau Tat. Silakan Tat. Udah, Ben. Ini tahun berapa ya? Kesurupan apa? Apaan lu? Lu tadi lagi ngapain sampai kesurupan? Oh, nggak tahu, Bang. Hah? Tadi malam main ini ke kebun sebelah. Hah? Ngapain? Biasa bongkar-bongkarin makam. Emang nyari celah. Emang kencing numpang kali. Lu Emang harus gitu ya, Tat, kalau Ya di... jangan kencing numpang-numpang mulu nih ya.
Setannya juga marah, sekali-sekali bayar. Jangan lupa. Lu bersihin beli karbol, gratis karbol kata. Benar. Tat emang kesurupan tuh ada ya, Tat? Kesurupan Ada ada nggak sih? benar adanya. Cuma rata-rata sekarang kalau bahasa anak Manggarai kebanyakan Belgi belaga gila. Tapi emang bener ada. Belgi emang ada belaga gila. Kalau ini mah Pantas kayak Lukaku mukanya Belgia. Badannya gede, bagus, top scorer. Muka, kamu tadi bilang muka. Ah, itu bisa diedit. Gila lu. Wah, lupa disiram kopi tadi ya? Oh iya. Oh iya, biasanya kalau kesurupan ada kopi, Pak Sumber Ustadz. kopi ya. Ah ya, Jangan. jangan disemprot. Nanti dia nggak ngambilin saat kalau dia tahu disebut. Ambilin kopi dulu ya. Ambilin Boleh, kopi boleh. buat Ustad. Nih, Pak Ustadz nih. Oke. Silakan. Biasanya kopi, ayam cemani hitam. Ah, udah, nih. Udah ada. Udah bisa Cemani naik. hitam, bukan tapir hitam. Iya. Oh iya, emang kenapa Ustad harus ayam cemani gitu-gitu? Itu sebenarnya kan kalau kata guru saya itu kan jin sifat dasar iseng dia. Oh. Jadi sebenarnya tuh orang-orang tuh lagi dikerjain sama jin. Kadang-kadang diminta, bahkan gue pernah lihat ada orang tuh anaknya misal kesurupan apa dikerjain sama jinnya. Ini rumahnya catnya harus diganti warna ini. Ini harus diganti warna ini. Ya sebenarnya tuh jinnya emang iseng. Jadi kayak wataknya asli jin tuh iseng. Kayak kita kan watak manusia kan nggak pernah puas. Umumnya manusia. Kalau jin tuh kan iseng. Nah jadi kadang-kadang dia kayak begitu supaya menyangka bahwa itu hal yang serius buat ritual gitu. Padahal diisengin kita itu. Padahal begitu udah dibeliin ayam cemani, setannya. Habis itu minta beli vitamin ayam Iya, ditanya. minta cacing. Jadi peternak. Ada nggak yang kesurupan minta adu penalti? Ada kesurupan Maradona. Harus manggil 22 orang buat itu Iya. penalti. Enggak, butuh cuma berapa? 5 dulu. 5. Itu boleh. Tapi cerita di zaman Nabi ada, bener orang kesurupan ada. Jadi ada sahabat Nabi pernah berdakwah di satu kampung. Nah ceritanya anak pemuka kaumnya itu kesurupan. Kata sahabat Nabi, kalau saya bisa sembuhin kasih apa nih? Katanya gitu kan. Ini deh kasih makanan nih, kita kan lagi kelaparan. Kasih kambing deh, potongin berapa ekor gitu. Pertamanya nggak mau, terus akhirnya mau disembuhin pakai media air, dibacain Al-Fatihah 7 kali. Akhirnya pas dibacain bener sembuh. Akhirnya dikasih kambing itu. Jadi cerita orang kesurupan itu bener adanya. Tapi kebanyakan sekarang orang rata-rata sekarang tuh Belgi, belaga gila, nyari perhatian kayak gitu-gitulah. Dulu yang paling sering kesurupan Wawan, Pak Ustadz. Kenapa itu? Tiba-tiba naik motor kesurupan belok panti pijat dia, Pak. Iya sih itu saat benar. Itu kebutuhan yang kesurupan. Emang kebetulan setan yang masuk saya setan pegel mulu jadi. Panti pijat tunanetra. Iya, betul. Iya. Benar. Emang terusin. Ntar orang kiranya pijat plus kan. Padahal emang udah pasti. Nih ada Ustadz Jojo nih Ustadz. Iya. Yang lagi ini nih sekarang Lagi happening. muncul, lagi happening. Lagi happening apaan? Maksudnya? Lagi happening tuh lagi pening pala. Lagi pening palanya. Oh Nih, iya. Lagi sering nongol. Lagi sering nongol. Lagi sering diomongin anak-anak muda juga nih. Khususnya kemarin pas bulan puasa tuh, apa kan reguler tuh 30 hari tuh mencari cinta deh. Ya, 30 jadi hari. Rangga dong. 30 hari ada di YouTube-nya Green Boys bersama Ustadz Jojo nih. Keren nih, Pak. Sejarahnya jadi ustadz gimana ustadz? Sejarah ustadz gimana ustadz? Langsung to the point, langsung to the Ya point. enggak, ntar dulu kan ustadz kan orang pengen tahu latar belakang Iya, apa benar. memang dari kecil pengen Sebenarnya kan jadi. gelar ustadz gitu, jadi ustadz tuh kan nggak ada, maksudnya nggak ada. Tadi masa katanya dari kecil jadi ustadz Bu, ngawur. dari kecil kepengen jadi ustadz. Ada. Gimana sih gue? Iya kan sebenarnya kan ustadz tuh kan cuma gelar yang disematkan orang yang sekiranya orang ini paham ilmu agama dan akhlaknya baik. Dulu standarnya kayak gitu. Mengerti, jadi istilahnya kiblatnya orang bertanya tentang agama lah gitu. Sebenarnya gue terlalu keberatan juga, itu kan berat sebenarnya kan tanggung jawabnya dapat gelar ustadz tuh. Keberatan taruh aja berat ya, banget. Tat. Ada ini nggak? Kursi satu lagi buat Buat naruh. Kan rata-rata makanya kalau yang ngambil jurusan agama kan rata-rata LCMA. Gelarnya tuh, gelarnya. Jangan sampai salah nih, langsung nengok nih. Ada yang LC doang. Ada. Kalau LC doang tuh S1. Itu biasanya ngambilnya di negara-negara Arab kayak di Madinah, di Mesir. Mesir, Tuh LC iya, doang. bener. Tambah MA. LCMA tuh istilahnya S2-nya gitu. Nanti habis itu baru doktor, gelar doktor. Nah, kalau di sini biasanya SAG. Sarjana Alam Gaib.
Ya. Gue pikir sarjana agama. Sarjana agama bener. Oh, berarti sarjana info agama. baru nih di Mesir banyak LC. LC. Nggak, Ya. maksudnya orang yang bergelar LC. Oh iya benar. Berarti sebenarnya Ustadz itu hati-hati Ustadz tau itu. Makanya tempat duduknya agak pisahin jadi bisa di-crop Ustadz. Iya. Dia kalau ngomong suka aneh. Pak Ustadz mah udah istiqomah, nggak akan takut sama manusia ya Pak Ustadz. Bukan masalah takut ke framing aja dia ngomong. Dikiranya dukung lu. Kita nggak ada apa-apanya. Dia Kita lu. Jangan bobo kita. mainnya beliau sama Wancoy, Iya. sama Iya. Gopal. Mau wawancara ya? Mau aja. Iya. Iya. Kita emang udah nggak ada apa-apa. Temen rumah berarti. Iya, tetanggaan paling sekitar 100-200 meter lah dari rumah tuh. Jadi sering nongkrong tiap malam nongkrong di rumahnya. Di meter keberapa nongkrongnya? Wah terlalu ini mas, terlalu Usain Bolt. Ya kayak gitu Ada aja tetanggaan. nongkrong. Terus kita tiap malam minggu suka nongkrong tuh dulu sama Gofar, sama anak-anak di Taman Surapati, Menteng. Oh iya. Taman Tamsur. Surapati, ya. Dulu Kawasan awal-awalnya mereka pada suka main skate kan. Terus suka main skateboard, terus kita main di musik punk dulu. Main musik, terus habis itu ya udah kesini ya udah jadi kayak anak nongkrong aja tiap malam minggu. Biasanya tuh start sekitar jam 9 malam. Terus biasanya komat subuh kelar tuh majelisnya tuh. Bubar. Iya, bubar. Emang Nongkrongannya anak biasanya. nongkrong banget tuh subuh Iya. pulang nanti Abis, besokannya. abis itu iseng-iseng deh mampir Taman Lawang lihat bidadari keseleo. Tapi dia dari seleo. Ini Taman alumni Lawang. nih. Tapi Taman Lawang tuh terkenalnya sampai luar Jakarta loh. Orang Iya. ngira kayak ini kan. Kayak Lawang Dulu Sewu. gue kayak pernah Lawang Sewu. ngeliat ada kontes waria se-Indonesia. Oh iya, di Ada Taman loh, Lawang. Di situ. Oh, di itu istilahnya tuh apa ya? Kayak Miss Top Universe. ya? tier-nya lah. Top tier-nya di Oh, Indonesia iya, dia. iya, iya. Taman Grade A-nya, Lawang. grade A-nya. Ratu Harari di situ. Lu pernah nggak Sur? Apa? Pernah nggak Sur? Lewat doang, lewat. Tapi emang Ngeri, tapi ngeri liatnya. Yang taman yang di pas ini nih. Iya, Kalau iya, kita iya. Putaran balik Putaran ya, balik dari ya, flyover. Lewat doang. Oh itu ngeri Apa lagi? ngeri. Iya ngeri. Tapi emang ngeri. kesaru banget. Karena gelap bang. Itu dicampur nggak sih maksudnya? Atau emang Sama waria alpukat, semua? iya. Bukan. Sama nangka. Waria. Sama buah naga. Waria semua. Waria semua. Iya. Tapi nyaru karena itu kan masalahnya. Ya itu benar kata Posta tadi grade A kan. Iya. Gue pernah waktu itu kan ada seorang mahasiswa tuh pengen wawancara gue buat skripsinya dia tentang umur berapa nih, Pak perilaku. Ustadz? Enggak, belum lama nih, kira-kira mungkin 2-3 bulan lalu nih. Oh baru ya? Emang masih ada ya Di Taman Lawang situ masih ada, Bang. Jadi kan temen gue punya kios yang ikan-ikan laut tuh di situ tuh. Jajaran nah. Oh, di situ- bawa amisnya dari itu ikan laut. Enggak, emang itu mah emang buka seafood. Oh, Terus itu masalah bewok. Terus Iya. gitu? Pas lagi gitu jam 10 ada tuh mobil Mazda yang rada mewah deh tuh turun. Turun tuh 2 bidadari keseleo tuh. Keren juga ya gue bilang. Doi mangkal turunnya Mazda. Nah, abis itu subuh gue balik lagi ke situ janjian sama temen gue. Pas mau ngambil mobil situ kan subuh. Doi masih ada tuh. Pas balik doi bonceng bertiga naik motor. Anjir. Berangkat naik Mazda, Mazda pulang. pulangnya bunceng 3. Itu berarti abis diambil ya sama Mazda tuh ya Sekira dipulangin. 5:30 lah dia baru pulang. Makanya kan ada istilah kalau nongkrong, lu ngapain baik duluan, baik pagi. Ah, iya, itu benar. dia tuh dari di situ. Tapi jangan Lu jangan balik dulu, lu ngapain sih baik dulu, baik pagi. Nah, itu dia tuh kalimatnya dari situ. Dari situ ya? Tapi jangan suzon, jangan-jangan tadi warianya itu servis mobil. Jadi Benar, dia lawak. benar. Iya, orang Mazda ya, orang Mazda. Ketok magic ya, kayak di Iya, pinggiran iya. Salemba ya, Iya. benar. Duko. Servisnya di Nepe. Tapi siapa nih? Ustaz Jojo kan ini perbedaannya sama anak-anak Green Boys ini kan jauh 7 Iya. tahun tuh jauh lumayan. banget itu. Kalau aku nongkrong paling 2 tahun, 3 tahun selisihnya Sama anak 2 tahun gitu. Bukan. sama Bambang Ceper ada. Bambang Ceper tau nggak? Yang kecil gitu. Jadi Ustaz Jojo ini kan referensinya beda, referensinya. Iya. Selisihnya kan jauh. Apa yang bikin satu tongkrongan itu sama? Emang nggak ada yang seumuran sama Ustadz?
Jadi sebenarnya awalnya tuh gue temen sekelasnya adiknya Wancoy. Jadi adiknya Wancoy itu teman sekelas gue di SMP waktu kelas 1. Jadi gue kenal Wancoy karena gue sering nginep di rumah adiknya. Oh iya. Tiba-tiba Wancoy dengan rambut moak, pulang-pulang naik motor Satria yang Satria orang buat ngetrek deh tuh kan. Terus bawa papan skateboard. Terus gue udah mulai ngeband kan sama adiknya kan. Nah terus nonton si Wancoy, Gofar pada ngeband, ada band punk dulu deh namanya Social Distress kan. Nah dari situ gue kayak ikut nongkrong. Terus akhirnya adiknya Wancoy itu kuliah di Bandung, di Unpad Jatinangor sana. Gue nggak punya temen CS, akhirnya gue mainnya sama Wancoy. Karena udah kenal. Sama keluarganya juga udah deket, hampir tiap malam. Jadi kerjaan gue kadang-kadang siang janjian di mana? Di nontonin Ani-Ani, kerjaan gue dulu begitu. Nontonin Ani-Ani. Iya, nontonin. dulu pusatnya bang, istilahnya itu Senayan City lah sekarang lah gitu. Ani-Ani ngapain di situ? Iya kayak belanja kayak HP baru, communicator baru keluar nih dulu. Ini ya Nokia. Keluar tuh. Baru belanja di situ. Punya Nokia 6600, yang 7050 yang bisa yang flip pertama kamera tuh. Hafal banget ya? Iya dulu. Kenapa nggak jadi ini aja malah jadi ustad? Kenapa nggak jadi aneh-aneh maksudnya? Bisa dong. Jadi ini apa jadi? Enggak maksudnya. Ya dulu kerjanya gitu aja, jalan-jalan di mall mau Wancoy ternyata. Gitu-gitu, ada cewek ini misalnya Ustadz bisa nyiri nih. Oh tuh Ani-Ani tuh coy gitu ya. dari stylenya kan Kelihatan. kalau kata orang kan ya masih menjadi misteri kenapa Ani-Ani hampir semua mukanya sama. Maksudnya? Iya, Dan lu lihat dananya, aja dari ciri-cirinya. ciri-cirinya. Biasanya kan mukanya kayak sorry, hidungnya misalkan kayak oplas. dagunya kayak gitu. logo Arsenal gitu kan. Benar. Dagunya Lancip. kayak lancip gitu. Tapi nggak semua orang dagu lancip Ani-Ani. Iya. Tapi maksudnya bisa jadi rata-rata salah kan- operasi kan. Iya benar. Dari dulu tuh udah ngetren ya, aku nggak tahu ya makanya zaman sekarang makin banyak banget. Dari dulu udah ngetren tuh. Iya yang rata-rata lancip begitu gitu. memang mukanya tuh hampir ya kayak Setipe. Nah, ya Star. tipenya begitu. Kalau sekarang kan ini aneh Jrio kuning. Nggak tahu aku nggak tahu. Ya kan? Ada kalau zaman dulu apa? Kalau zaman dulu, Apa misalkan ciri-ciri yang kalau zaman dulu ya, apa M18? kalau tempat tinggalnya, Oh. kosannya di itu markasnya tuh. Ngumpul di situ ya. Iya, itu kosan yang di zaman dulu tuh harganya 3 juta ke atas, 3,5 juta tahun 2011 kan mungkin tuh MR gede. Jakarta tuh Mahal ya. masih 2 jutaan mungkin. Iya. masuk yang itu ya. Iya betul, belakang itu. Saudaraku di situ, makanya tinggalnya keluarga. Terus kan panik ya. Nah, jemput ya. Serbunya kena dikit tuh. Saudara aplikasi hijau. Itu lah. Cuma dulu awal-awal ke Jakarta kan waktunya stand up cuman sebulan sekali nginepnya tempat saudara itu. Terus sering ngelewatin kos-kosan yang kayak biasa di gang sempit kan, nggak yang jalan lebar kan. Nggak ada yang bener-bener gede juga, yang kayak parkiran mobilnya luas. Itu yang waktu gue dulu pernah, gue ngekos juga 2 tahunan kalau nggak salah. Itu yang saking mewahnya itu kosannya itu, ya misalkan jam 5 pagi nih, kita tinggal angkat telepon mau rujak dong. Ya udah orang nyari jam 5 pagi nyari rujak tuh orang yang di bawah tuh. Buset. Oh. Ya, tapi harganya total 100.000 ditembak begitu. Iya. Ya kayak begitu aja. Jadi ntar kehidupannya tuh rata-rata ntar jam 4 jam 5 baru pada pulang gitu. Dan Itu si 3 Epson. Basic si 3 Epson. Benar. Gua sih ini aja apa suujon husnujon aja. Tapi masih ada yang kenal saat situ. Hah? Masih apa? Di situ masih ada yang kenal. Masih. Udah enggak, udah lama enggak ke situ sih. Tapi masih lingkungan itu situ. Masih terkenal sampai sekarang tempat itu. Tapi mungkin sekarang udah pindah tuh kayak misalnya kayak Iya. sekarang. Maksudnya walaupun ya nggak semuanya orang yang tinggal di Kalibata begitu, tapi kan umumnya rata-rata konotasinya orang udah tahu gitu. Nggak Kayak semua, gitu aja. tapi 99,9%. Orang lewat. Yang satu lagi Orang nggak lewat. Tapi Pak Ustadz kan dulunya kalau di podcast sudah tahu dulunya bandel. Apa nih kebandelan yang mungkin paling unik? atau gini deh yang ngajarin bandel dulu siapa? Wancoy. Enggak. Kalau awal ada temen gue SD, gue dari kelas 4 SD ada temen gue
Tuh di sebangor-bangornya orang udah almarhum juga sih tuh dia. Alamat Dia tempat ya. 4 SD, nanam ganja di belakang rumah. Nah ini salah mengartikan Harvest Moon. Salah mengartikan Harvest Moon bertahun-tahun tanam ganja. Itu anak Serius. SD udah ngerti nanam. Serius, nanam ganja tuh temen gua almarhum. Atau ngiranya dia nanamnya kan pepaya, daunnya kan mirip kan? Emang iya, Ben? Sur nih berarti. Kalau ganja kan semua orang tahu. Enggak berarti. Dulu di zaman tuh namanya jenggree dulu. Di zaman itu namanya istilahnya jenggree. jenggree. Itu kelas 4 SD loh. 4 SD, Ini berarti bener, Bang. lingkungannya ya? Iya. Tapi dia nanam kalau anak kecil mungkin buat seru-seruan doang nggak dipakai kan mungkin. Kagak emang dia begitu bang, pemain dia. Klub Temen mana? gue, nah. abis era dia main ganja. Ini sotan bot. Obat. Orang yang kalau abis minum tuh bawaannya pakai sepatu rapi aja tapi mukanya kucel gara-gara kena bot. Kenapa bot tuh bisa maknanya dua? Kenapa bot pil ada itu? Apa itu tuh apa? Obat ya, kita tahu itu apa tuh? Ini obat ya. Istilah sekarang. Istilah sekarang apa, Bot? Pak Ustadz, jadi lu udah ngelempar nggak ada obat. Kan kita semua udah tahu. Tapi bener sih. Ada hubungannya nggak? Ada Kalau hubungannya. zaman sekarang ngomong bot ke anak-anak zaman Nah, dulu, iya. larinya Beda. ke Bukan larinya obat ke ya. pil. Kalau bot Larinya itu ke pil artinya kalau obat anak ya dulu. zaman Iya, dulu ya. iya. Dulu. Bot dulu, lebih Obat. ngebot lu ya gitu. Iya, habis ngebot. Obat lu ya gitu. Kalau sekarang nggak bisa ngebot ya. Gila segitu brong ya lingkungannya. Iya. Dia akhirnya ya udah taubat, rehatnya udah meninggal. Temen gue itu meninggalnya tuh pas SMA kalau nggak salah. Itu yang nanam Iya, temen gue itu Ya Allah. SMA kalau nggak salah. Dia meninggalnya itu. CS gue banget. Nah, tanpa sepengetahuan Pak Ustadz, Malu mau manggil. Kita mau lu racing ya. kita panggil kan Dum. Mbak Dum. Ada dua menit lah. tapi katanya nih pertama kali ke diskotik yang ngajain Wancoy katanya. Iya dia. Di mana? Di mana? Daerah Diskotik Kelas mana? 2 SMA. Stadium dulu. Stadium. Kelas 2 kota. SMA bawa 2 SMA. duit berapa Pak Ustadz? Punya duit. Dulu kan kalau sama Wance istilahnya dia baik tuh kalau yang soal perkara haram dia tuh. Orang kaya ya dulu ya. Enggak, maksudnya Ada biasanya aja kalau setiap jalannya. jalan tuh ada yang ngebosin. Waktu gue inget temen gue tuh baru dapat warisan. Baru dapat warisan keluarganya. Warisan ke diskotik. Iya bener. Waduh. Nah warisan akhirnya John yaudah lu ikut lah gitu. Ya udah ayo ikut pertama kali tuh. Nggak taunya pas di sana gue ketemu tetangga nenek gue tahu gitu kenal. Wah lu bandel lu main lu di sini, gue bilang nenek lu katanya. Sama-sama di diskotik. Ini di diskotik, nggak taunya malah dikasih ini bang. Sama dia sama tetangga. Iya, malah dikasih sama dia. Itu pertama kali dua SMA tuh. Kalau background keluarga dari 4 orang ini, makanya tuh menengah ke atas apa? Siapa? Ya Pak Ustadz, Wancoy, apa? Bang Gofar. Cukup aja sih, tapi kalau Wancoy sih keluarganya dia istilahnya tuh naik turun juga. Jadi dia sempat keluarga sempat jaya juga tuh, punya Mercy dulu mobil, sempet dia bokapnya dulu sempet dapat tender gede lah gitu. Terus punya mobil sendiri ya hitungannya kan waktu itu udah lumayan bang ya kan teman dulu. Punya mobil sendiri, motor kayak gitu-gitu. Wancoy dulu sempet. Pantesan ini ya. Terus bokapnya meninggal, rada turun ekonominya kan, gitu. Jadi keluarganya tuh survive lah gitu lah. Gue Gitu? kenal persis. Pas ke SMA kan diskotik tuh. Iya. Berarti weekend gitu. Iya, rata-rata weekend kan karena kan sekolah. Iya, sekolah. Tapi pas gue udah zaman kuliah, terus itu udah nggak kenal masalah weekend lagi sampai nginep-nginep ya? hari. Iya. Berantakan Ya dong kuliah. begitu. Berantakan Iya, nggak? DO akhirnya bang. Kan akhirnya masuk penjara gue. Ai, ada Ai, kenapa Kan akhirnya semuanya? masuk penjara. Enggak kan? Gua Di drop out. ngira cuma iya, DO. Berhenti di situ. Masuk penjara. Itu kenapa? Sempet bandar gue dulu, sempet ngejual. Jadi kan gara-gara udah ketagihan banget nih, namanya narkoba kan dia siklusnya begitu. Ya bener kata Wancoy kan, I try, I buy, I sell. Gitu. Oh iya benar. Pertama coba-coba. Iya, Ketagihan beli, Bobol. lama-lama pikir gimana Jokul. biar istiqomah pakai. Iya, Jual iya. itu. Otaknya begitu. Nah akhirnya gue gimana biar setiap hari tuh gue bisa memenuhi hawa nafsu gue lah, kesenangan gue di diskotik itu gimana caranya? Wah gue jualan nih gitu. Sampai waktu itu di teman-teman gue tuh sampai sempet ngejauhin gue, udah ngerasa gue udah keterlaluan, udah terlalu jauh gitu. Wah
itu jujur udah keterlaluan tuh, udah kejauhan mainnya tuh, udah sampai kayak begitu gitu. Jadi ya akhirnya memang jalannya hidup gue seperti itu, akhirnya gue ketangkep. Itu yang dijual apa satu saham? Ekstasi sama jadi kalau ekstasi khusus kalau teman-teman gue mau ke klub itu dulu mahal bang, 300.000 di tahun 2010, 2009, 2010 itu. Segede bodrexin segini. Segede bodrexin kan 300.000. Nah, gue kalau misalkan datang ke BD dulu ada di Kampung Ambon. Itu gue beli cuma 150.000. Kulaan ya? Iya. Sisanya kulaan. Gue jualin sama temen gue sini 2,5. Gue bawa 15 biji, ya kan? 1,5. Cuma modal gue bawa dari sono doang. Ada nggak Bisa yang duit 1,5 juta merem gitu bang. Wah, nggak ngeliat dong. ada nggak yang make Saking tapi gampang gitu. digerus dulu gitu? Kayak itu sih kayaknya emang nggak bisa minum obat. Cuma maksa. Tapi kan ada anak-anak kan biasanya Kalau nggak pakai pisang. Aku sampai SMA lu masih digerus. Minum obat. Bukan ya? Bukan. Tapi biasanya kalau pemula-pemula tuh dipotek bang. Biasanya itu setengah. Iya, kalau misalkan yang udah biasa 1 baru. Kalau kadang kurang lagi 2, maksimal 3 lah. Lebih dari itu orang bisa OD. Ada yel-yelnya itu kalau lagi make. Stanky. Keluarga nggak tahu Tat. Dulu waktu Nggak tahu. Keluarga aman tapi keluarga nggak ada cerita yang sama kayak Pak Ustadz gitu. Aman. Jadi keluarga gue nggak tahu. Jadi pas gue ketangkep di penjara pun orang tua gue datang nggak nyangka gue ini narkoba. Bokap gue ketawa-tawa malah ngeliat gue di jeruji gitu kan. Kayak di jeruji bokap gue, kenapa kamu gitu? Dikira berantem gitu. Kalau berantem mah biasa lah anak cowok gitu kan. Nah, tiba-tiba pas gue bilang narkoba langsung kayak rada pingsan gitu. Bokap. Emang nggak ada? Berapa bersaudara sih? Abang, adik punya nggak sih? Berempat. Gue nomor 1. Adik-adik nggak komen nggak apa? Enggak. Karena kan gue sebelum gue ketangkep itu kurang lebih kayaknya gue 2 tahun atau 3 tahun nggak pulang-pulang ke rumah deh kayaknya. Waduh. Tapi tetap di Jakarta ke tempat Iya di Jakarta. gitu Ya itu masih di daerah Setiabudi juga. ngekos Tapi yang gue itu. ya males aja gitu pulang ke rumah. Atau kadang-kadang gue pulang ke rumah kalau gue tahu nih misalkan orang tua gue lagi nggak ada, lagi kerja. Gue kadang ngambil baju, cabut lagi. Kayak gitu aja udah pokoknya. Wah, kayak laundry rumahnya. Itu Wah, kering nih. ketangsnya gimana, Sat? Di daerah Cengkareng. Jadi pas ketangkep, gue lagi bawa barang bukti banyak. Ya udah sampai polisi tuh sampai heran sama gue tuh. Dia nyangkain gue residivis, gue pernah masuk penjara. Saking tenangnya gue gitu. Oh. Jadi kayak ketangkep tuh biasa aja gitu. Padahal Baru sekali baru ini. pertama enggak, kali. yang dirasain pas ketangkep gimana, Pak? Ya gue kayak ngerasa sebenarnya sebelum itu kan gue udah ngerasa gue berhenti mau kapan nih, udah capek gitu. Cuma gue nggak tahu gitu. Kayak istilahnya lu lagi jalan naik mobil nih turunan terus gitu. Ini mau berhentinya kapan gitu. Ya udah jalanin aja lah pokoknya terus. Akhirnya kerennya ya udah itu pas polisi itu. Tapi selama kehidupan itu hitungannya bukan foya-foya sih. Uang berlimpah ya? Uang berlimpah sih enggak, tapi rezeki haram sih ada aja bang. Rezeki haram. Iya, rezeki haram ya. Sampai sesimpel gini, ada temen gue. Misalkan gue kadang-kadang suka ngubungin temen gue. Sob, gimana nih malam nih? Ada duit gak? Nggak ada. Oh, tar dulu deh, gue gocek cewek gue dulu gitu. Nggak taunya ceweknya dia jawab dulu. Suka jual diri, masih SMA posisi itu, Manggarai itu. Buset, bro ngabis. Masih SMA. Jadi ya udah, lo pakai sepatu. Tiba-tiba teman gue nelfon lagi kan tuh zaman-zaman BlackBerry tuh, waktu itu BlackBerry Gemini tuh. Awal-awal Iya. BlackBerry ya. Pakai sepatu. Udah pakai sepatu, rapi tak gue jemput. Oke. Keluar, pakai dulu dong baju sama celana juga. Masuk Sepatu doang. Gimana sih gue? Gue bayangin aduh. Kaki lo rapi tapi godal gandul. Aduh, gimana gue? Bener. Terus Pergi nih. Gue datang ke salah satu hotel di kota. Kota. Jadi udah di Hayam Kota ya? Hayam Buruk kota maksudnya. Udah tuh temen gue naik ke atas tuh hotel tuh. Naik ke atas hotel, set. Dia tuh datang ke atas hotel ketemu cewek, cuma ceweknya pakai anduk begini, buka begini ngasih duit, nggak tahu dia cewek lagi ngelain om. Jadi gue malam itu nginep pakai duit haram, ngelakuin haram pakai duit haram. Udah tuh begitu Kombo ya, kombo. tuh kehidupannya begitu dulu sampai kayak begitu. Dan teman gue, masa bodoh, ya sorry mas, lu mau ngelacur mau gimana, yang penting lu kasih duit gue dah, gitu bahasa teman gue dulu. Sampai kayak begitunya.
Akhirnya ya udah gue senang-senang aja udah akhirnya malam tuh dikasih duit begitu. Pak Ustadz, waktu zaman itu pernah keluar kota nggak? Karena aku tuh kalau lihat cerita teman-teman Jakarta masa lalu gitu, kayak ngeri banget ya Jakarta ya. Karena aku dari Jogja Pak Ustadz. Iya. Itu tuh kayak jauh banget dibanding Jogja gitu kayak. Jogja itu adem, nggak segila itu. Kalau Pak Ustadz kadang main keluar kota gitu, ngerasa nggak sih segila itu Jakarta? Pada saat zaman itu. Iya zaman itu ya pernah nggak keluar kota? Atau cuman beberapa titik doang, ini mah di Manggarai doang atau enggak, apa? keluar kota. Dulu pernah juga salah satu istilahnya investor haram gue ya dulu salah satu. Itu Germo bang. Cowok apa cewek? Cewek biasanya. Cewek. Jadi gue dulu sama dia side job gue Angelo. Antar jemput lonte. Iya. Jadi gue nganterin pernah ke daerah Pelabuhan Ratu buat salah satu bos gitu. Dia party di salah satu pulau itu, gue nganterin tuh cewek-cewek berapa orang? 3 orang atau 4 orang. Pakai kapal gitu. Oh enggak. Kan pulau. Saat di ujung gini-gini. Enggak. Lah tadi ke pulau. Pakai kulkas Shopee. Gede. Pakai mobil, jadi sama temen gue, jalan nih bawa, dropin sampai di satu dermaga, dia dijemput sama kapal pribadi ya. gitu kan, udah di jalan, udah, gue nginep di hotel tuh, nungguin sampai besok, udah selesai ya udah mereka balik, udah kasih duit, itu dulu salah satu side job lah gitu, bahkan ada temen gue tuh yang bisa sampai dia tuh ke Papua naik pesawat nih, nganterin perempuan, nyampe, langsung balik lagi. TikTok ya ampun kayak ke Blok M, kayak ke Blok M. Sampai kayak begitu ya. demi narkoba. Gila. Kayak begitu demi narkoba, bukan supaya buat beli rumah, buat beli motor, buat hidup, buat seneng aja. buat seneng aja, buat narkoba aja begitu. Kayak begitu jahatnya narkoba tuh. Tuh Ben. Apa? Maksudnya karena aku belum pernah pakai. Iya, jangan sampai kena. Gitu. Beda sama Bang Arif Awan. Apa? Dari gue. Gua mah sama dia nggak narkoba, cuman iya. Tapi sumpah kalau diceritain tuh kayak gila, Jakarta itu semengerikan itu, sebeda itu sama kota-kota lain. Tapi nggak semua ya, jangan lupa kurang. Iya, sama juga sih bang. Cuman Jaksel, Jakpus, Jaktim, Enggak, sama mas gue di Jakpur. tiap wilayah ada, tapi nggak Iya. semuanya kena. Ini makanya kan nggak ngerti, mungkin ya lingkungan kan. Iya, daerah gue emang parah banget bang. Manggarai Dulu ya. kalau lo tahu tuh kan suka ada di TV tuh acara-acara yang kayak kasus-kasus besar tuh yang malam-malam tuh, misalkan ada dulu ada kasus pencabulan besar gitu. Nah itu salah satunya di daerah gue ada kasus penjualan anak-anak di bawah umur. Itu anak-anak SMP gue semua itu. Waduh. Jadi gue udah biasa tuh ngeliat, sorry tuh saya dulu ya. Gue ngeliat temen gue nih, mohon maaf rumahnya di gang, tahu-tahu HP-nya Nokia 3650 tuh yang baru keluar, yang bawahnya bulat begini. Ya udah. Itu orang tuanya tahu nggak ya Bang? Ya gue nggak ngerti lah dia bilangnya mungkin apaan. Kalau dulu bahasanya ya, fashion show bilangnya. Oh, iya paling orang mau berangkat Motelan fashion fashion show. show. Oh, makanya gitu, keluar iya. agak rapi dikit, orang tua nggak curiga ya. Oh, mau Jadi gue udah keadaan. biasa tuh kadang-kadang ngeliat di jalan raya suka ngegapin temen gue, dijemput BMW, jemput Mercy. Tapi masuk akal sih karena zaman sekarang aja itu yang kasus di timur itu yang penjualan anak-anak di bawah umur kan ada Iya. juga. Iya. Nah ini zaman dulu yang nggak tahu ya, mohon maaf ya, mungkin penanganannya lebih parah dibanding sekarang. Akhirnya dulu pernah tuh masuk, gue lupa dulu ada acara di SCTV yang malam-malam apa Draft gitu. hukum mungkin atau Ya kayak gitu draft gitulah. hukum ya, draft Ya hukum. acara-acara yang kayak gitulah. Nah itu akhirnya ketangkep tuh besar tuh yang istilahnya germo-germonya di daerah gue ditangkep, udah agak redaan. Gue sampai tahu gue dulu teman-teman SMP gue ditawarin, lu mau pecah perawan nggak 10 juta dulu. Zaman itu dulu SMP berapa, Lo 90-an SMP ya? mecahin perawan lo 10 juta jual ke om-om. Sampai temen gue tuh kerjaannya tuh dia tuh kayak inian, kayak si siapa namanya? Fabrizio Romano nyari-nyari bakat gitu. Agent. Iya, kayak agent gitu. Temennya yang masih muda Iya, ntar kalau pas udah tau udah dapet, dia tulis di Twitter, here we go. Here we go. Jadi dia kerjaannya tuh di SMK gitu, kayak nungguin aja orang naik mobil, tungguin ntar ada cewek-cewek yang cakep nih, halo, aku punya agensi gini-gini, mau nggak kamu kayak tawarinnya gitu, nanti kamu foto dulu, lama-lama Minta fotonya yang nanti kamu bisa dapat fee-nya ini loh, ini HP bagus gitu-gitu. Temen gue dulu kerjaannya begitu. anak SMP lagi kan
kayak gue bisa punya handphone bagus nih, kayak ini. Itu kan dulu istilahnya tuh strata sosial lu bisa naik aja gitu kan. Kalau orang-orang apalagi ya mohon maaf dari keluarga nggak mampu dia kan, gitu. Benny juga pernah kan lu akhirnya ganti handphone kan? Enggak, di tahun mesin cuci dia. Kemarin-kemarin mau mesin cuci baru. Yang pulang malam kok mesin cuci. Lebih ke maling sih kalau ya. Tapi ini nih agak serius dikit jadinya karena banyak aku belum nikah nih Pak Ustadz. Cuman aku tuh punya pemikiran kalau punya anak cewek pendidikannya akan lebih ketat, dia harus lebih pintar daripada aku punya anak cowok. Kayak dia harus bener-bener pintar karena aku rasanya yang nyelamatin dia itu cuma pendidikan. Iya betul. Karena cowok-cowok ini kan otaknya emang parah ya, iya kan? Makanya dalam Islam orang yang punya 3 anak perempuan mendidik dia dengan baik kata Nabi, terus memberikan akhlak yang baik, memberikan dia kebutuhan istilahnya pakaian segala macam dengan baik, kata Nabi, maka kamu berada di surga sama aku jaraknya seperti ini, saking dekatnya kata Nabi. Tiga anak perempuan, terus tiba-tiba ada istrinya sahabat Nabi dari kaum Ansor yang bilang, ya Rasulullah bagaimana kalau punya 2 anak perempuan? Iya termasuk juga 2 anak perempuan. Jadi kenapa ganjarannya begitu besar punya anak perempuan itu? Karena itu dia tantangannya berat punya anak perempuan tuh. Jadi itu lu mesti ekstra memang. Kalau kita ini sebagai laki-laki ya, makanya kan kalau dalam Islam diajarin kita laki-laki harus dekat sama anak perempuan, anak laki-laki harus dekat sama ibunya. Kenapa? Nanti supaya dia tuh kalau nanti sampai pilihan pasangan hidupnya, dia akan datang ke kita, dia akan cerita sama kita, ini cowok gue kira-kira apa nih? Ya ini kira-kira baik gak ya buat saya? Yang tahu cowok siapa? Bapaknya. Ya kita sama-sama cowok kan. Iya, Yang tahu perempuan ya sama-sama perempuan gitu. Bener. Karena kalau perempuan, kalau ibu-ibu disuruh milih cowok, yang penting muka licin sedikit ya kan. Iya. Udah nggak kena aja. Lewat aja. Licin ini. Iya gitu kan maksudnya ya Iya. sorry rata-rata umumnya ibu-ibu ngelihatnya laki-laki tampilannya licin, licin. kerjaannya udah ini Iya, dulu iya, ya kan. iya, Tapi bener. kalau kita laki-laki kan, nggak ntar ada dulu. cerita loh. Iya, Gua bener. tahu Iya, kartu bener. laki-laki nih kan, Iya, bener. kayak begitu. Bener. Kadang yang tahu otaknya laki-laki ya laki-laki. Iya, bener. makanya tuh harus dijaga banget. Jadi kita harus punya ekstra sama perempuan, anak perempuan tuh 3 kali lipat dibandingkan anak laki-laki. Laki-laki ya. Supaya apaan? Supaya nanti dia ada apa-apa ceritanya sama kita. Supaya deket sama kita gitu loh. Ini bukan berarti terus anak laki-lakinya dibiarin Enggak. terus jadi Enggak. berantem juga. Enggak. Cuman memang walaupun belum punya anak ya aku ngeliat teman-teman juga atau lihat teman-temanku yang itu memang berat banget untuk di zaman sekarang ya ngelindungin perempuan kayak yang tadi tuh SMP orang tuanya gimana cara ngelindunginya orang udah ditawarin HP itu kan Ngeri. Kayak gue sesimpel gini, anak gue yang pertama ini sekarang kelas 1 SD. Sebelum masuk SD istri gue tuh udah yang was-was kayak gimana kan. Nih sekolahnya di mana gitu segala macem. Nah kita kan kalau dalam Islam ada tuh salat sunnah hajat namanya. Jadi untuk meminta petunjuk sama Allah tentang ya Allah tolong tunjukin sekolah mana yang paling baik buat anak perempuan saya gitu kan. Karena terutama gue tahu kan di lingkungan kalian kan. Di tempat gue ya sorry nih bahasa alat kelamin tuh udah hari-hari di jalanan tuh. Masih di lingkungan yang lama. Sama. Masih kayak gitu. Jadi kan gue agak aware terus gimana? Iya istri gue cerita gitu. Udah gue sampai sholat berhari-hari, gue minta petunjuk. Tiba-tiba bini gue ngabarin ada satu sekolah di belakang Grand Indonesia, sekolah Islam pendidikan Islam khusus perempuan. Itu gue baru nemuin sekali di Jakarta. Itu hasil itu. Gue sampai kaget Jadi di belakang Grand Indonesia, ayo samperin, nggak taunya bener. Dan alhamdulillah gue dapetin anak-anak di situ, akhlaknya baik-baik. Nggak pernah gue denger tuh bahasa-bahasa alat kelamin di situ. Alhamdulillah tuh, itu sebab karena kita, ya maksudnya minta petunjuk lah sama Allah kan. Akhirnya begitu. Itu kan kalau di Kristen kan ada tarkanita, kalau nggak salah tarki kan? Nah tarki kan kayak begitu. Nah kan kalau dalam Islam bagusnya begitu bang. Maka lu lihat tuh rata-rata pesantren yang banyak kasus pencabulan, karena itu santriwati itu digabung dengan dia nggak punya hijab tuh artinya dia nggak punya batasan sama laki-laki. Akhirnya apaan ya udah terjadi hal seperti itu. Yang paling benar kalau dalam Islam perempuan tuh harus dihijab, maksudnya dikasih batasan gitu. Ini Wawan juga kan temenan lama. Keluarganya Wawan juga sama pas mau nyariin sekolah Wawan. Cari petunjuk dulu nih. Udah dikasih petunjuk,
Wawannya disuruh ngamen aja udah. Jadi nggak di sekolah. Tapi akhirnya setahun kemudian disuruh sekolah gitu. Makanya kan Maaf Zat kalau nggak nyambung kan ini dari sisi Islam. Tapi bener. Berarti sekolahnya bagus ya? Atau guru-gurunya jangan-jangan juga perempuan semua? Iya, sampai guru-gurunya rata-rata ya maksudnya ustazah. dicampur itu tadi. Jadi Iya, guru-gurunya cuman muridnya. Jadi yang misal ngajar. guru bahasa Inggris pun dia harus ustazah. Pengajarnya juga Iya, harus- pengajarnya gitu. Jadi di bidang nih, bidang bahasa Inggris, udah pintar bahasa Inggris, dia di pendidikan agama lagi. Jadi dibarengin gitu ngajar bahasa Inggrisnya dengan pendidikan agamanya gelarnya itu. Karena rata-rata akhlak yang diajarin kayak gitu. Iya, idealnya begini ya. Iya, Fondasi itu awalnya jarang, akhlak ya. jarang banget gue Iya, dapetin iya. di Jakarta itu. Campur, Alhamdulillah kebanyakan tuh, Masya campur Allah ya. gue bisa dapetin sekolah kayak gitu buat anak perempuan gue. Nah, mungkin teman-teman ya di sini yang punya kelebihan harta kali ya mau membangun sekolah yang bisa membantu ya Bang. iya, iya, Doain iya. abang, Amin, amin, amin. Iya, iya, kan. iya. Punya banyak rezeki, Amin. bangun di sekolah kayak gitu buat bantu anak perempuan tuh kan jarang tuh Bang Iya, di sini kan. Iya, asli. Di Jakarta jarang Iya sekolah kayak bener, begitu sekolah loh. cewek ya, yang kita tahu ya Tarki gitu doang. Iya, bahkan pesantren pun sekarang jarang gitu. Mungkin juga kalau pesantren kan terlalu orang takutnya terlalu agama banget gitu kan. Nah ini kita pengennya sekolah gitu. Yang bisa pulang juga. Iya, sekolah normal gitu. Jadinya kayak gitu Bang. Nah ini kita balik lagi ke Ustadz Jojo kan katanya tadi kan udah pernah masuk penjara gitu. Nah di dalam tuh gimana Ustadz? Karena saya kan nontonin Ustadz nih. Dia dari penjara itu. Enggak, dari sampingnya gini, jadi Ustadz agak di sini. Sanaan mas. Yang nonton banyak. Katanya justru Ustadz Jojo dapet hidayahnya di dalam. Tuh gimana tuh ceritanya tuh? Jadi pas sebelum gue ketangkep, gue emang udah di fase-fase udah mentok, nggak tahu lagi ini sebenarnya hidup mau ngapain, tujuan hidup tuh buat apaan gitu Bang. Gue udah berpikir kayak gitu. Cuma kan ketemunya teman yang begitu lagi. Lingkungan ya. Iya, kalau lagi menyendiri kan biasa kalau orang narkoban kan gitu. Kalau lagi ngumpul enak happy, pas balik basian bangun tidur kan pusing, duit habis, kadang-kadang ya kan mau makan aja susah, kadang-kadang kan gitu kan. Nah, itu gue udah di fase yang udah mikirin terus gue sampai kapan nih gue kayak gini terus gitu. Terus apa nih gue hidup nih yang harus gue jalanin apaan sih gitu. Hati kecil gue udah berkata kayak gitu. Nah akhirnya pas masuk penjara itu makanya gue pas ketangkep polisi itu gue tenang karena gue tahu jangan-jangan ini nih jawabannya gitu. Jadi gue udah merasa dari awal Bang bahwa penjara ini kayaknya ini jawaban gue nih gitu. Akhirnya setelah gue jalanin ya bener, gue di dalam penjara gue belajar agama Islam, akhirnya gue ngucapin syahadat di dalam penjara gitu. Oh berarti nggak melulu ya. Soalnya yang gue denger nih, lu masuk penjara, biasanya maaf ya, keluar tuh malah jadi master untuk kriminal karena kan lu dikumpulin sama maaf ya para pelanggar hukum. Iya kan. benar. Kalau Ustadz akhirnya bisa dapat maksudnya apa ya? Enggak, keadaan kondisi yang malah deketin ke orang yang lebih paham agama. Iya. Gimana ceritanya gimana sih? Ya pertama kan gue juga apa ya Bang ya, gue di dalam itu gue bener-bener doa gue sampai gue nggak tahu air mata gue berapa ember lah gitu, maksudnya gue sampai ya Allah tolong dia, gue cuma mintanya nggak aneh-aneh, gue nggak minta nanti gue pulang minta rumah, minta motor, minta apa gitu, gue cuma minta jangan balikin gue lagi ke kehidupan gue yang lama, itu doang yang gue minta Bang. Betul. Dan gue pikirin selama dalam penjara tuh gue renungin apa ya nih caranya, sampai salah satu tuh almarhum UJ itu Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, gue inget tuh pernah ada salah satu ceramahnya dia bilang kalau kamu benar-benar taubatan nasuha katanya gitu, coba kamu sekali-sekali doa ya Allah kalau saya nggak tobat-tobat juga udah matiin saya aja deh lebih baik gitu. Jika mati lebih baik buat saya lebih baik lebih suka mati daripada saya harus kembali lagi maksiat kayak gitu. Jadi gue sampai doa kayak begitu, gue beraniin diri gue. Ya tahu kan resikonya kalau gue baik lagi gue mati gitu kan. Iya istilahnya begitu. Gue sudah sampai di tahap yang wah boleh juga nih doanya benar juga, ya udah gue sampai doa kayak gitu. Terus kali pertama ketemu sama yang nuntun ke di blok Bang, jadi kan kalau di penjara tuh lo jadi tahanan baru nih kan, jadi tahanan baru terus lo akan dibagikan ke blok-blok gitu kan. Nah ujian awal gue pas masuk tuh kan di blok itu kan ada namanya foreman. Foreman tuh kepala blok istilahnya. Kepala bloknya. Jadi satu blok itu mungkin sekitar 150 orang sampai 200 orang. Tapi itu tahanan juga foreman. Tahanan juga. Tapi istilahnya yang rata-rata jadi foreman tuh didengkot lah, orang yang udah biasa bolak-balik penjara gitu. Maksudnya berarti beda sama kepala kamar gitu beda?
Beda, kepala kamar tuh di bawah foreman. Oh. Foreman ini RW nih, barat dia nih. Oh iya, jadi Iya. istilahnya Kepala kamar tuh RT. RT. Nah, dia Iya, ini iya. RW-nya. Nah, tuh pas gue masuk kan dibawa dulu ke kamar foreman, baru gue masuk ya. Set buka pintu, kan ya rahasia umum lah ada TV. Itu layar udah bokep lagi begini bener-bener. Layar pertama dia lagi nyetel BF. Terus di bawah tuh udah bong saw, segala macem begitu. Jadi, kan kok blok orang Manado gue inget. Dia tahu karena bokap gue orang Manado gitu kan. Dia bilang, ngana orang Manado ya? Oh iya om, kita orang Manado om. Ngana udah di sini aja, ini blok orang Manado sini ngana. Udah diam jangan ada di sini gitu kan, dia bilang begitu. Iya cuma pas diem kan di nyetel BF mulu, udah gitu malam manggil bot. Kerjaannya dia tuh manggil. Jadi ujian gue untuk menjadi orang bener tuh awalnya udah kayak gitu. Dikasih mukodimah intronya begitu. Justru ini gimana ceritanya gue mau jadi orang bener malah begini, tapi alhamdulillahnya gue nggak terpengaruh akan hal itu. Akhirnya kepala kamar yang satunya bilang, ngelihat gue kan, udah kamu nanti masuk kamar sini aja. Dibilang di sini rata-rata orang masjid semua. Boleh milih? Boleh bang. Karena kan ngeliat gue waktu itu masih muda banget, masih 22 tahun gue bang. Jajak ke kamar, di sini aja nanti isinya anak-anak masjid semua, bapak-bapak yang suka ke masjid. Nah disitulah mereka banyak nolong gue bang, ngebimbing gue, ngajak gue di masjid. Karena kamar-kamar yang berikutnya itu yang malam-malam tuh udah nyetel musiknya tuh cibadak celduk semua udah tuh. Kalau ada tayangan bola pun telanjang semua pemainnya ya. Di penjara penjara beda tayangannya. Tapi kalau masuk penjara cepat dapat teman sih lo. Kenapa? Fantasi lo liar. Ide lu diterima lo. Ide lo diterima sih. Nah, akhirnya di situ lah Iya banyak dibimbing gitu. Akhirnya udah kamu masuk Islam. Nah terus 11 November 2011 gue ngucap syahadat di situ. Terus gue dimasukin program santri, kan dikasih sarung, baju koko, peci gitu kan, suruh mandi masuk Islam. Terus ya udah alhamdulillah tuh baik-baik tuh dikasih buku panduan sholat yang warna ungu. Ya udah terus gue belajar dari alif batasa tuh dari Iqra sampai akhirnya sekitar 6 bulan sebelum kepulangan gue divonis 5 tahun penjara. Gue jadi dewan guru. Gue ngajar di situ. Sampai alhamdulillah gue ngajar karena lihat wah nih si Yusuf udah pantas nih ngajar nih dia nih, emang udah bidangnya dia. Gue ngajar sejarah Islam di situ. Jadi santri gue kurang lebih waktu itu 100 orang. Termasuk salah satu santri gue Taman Lawang. Tapi sebelumnya nggak kenal. Tapi kok tahu emang dia dandan di dalam? Enggak kan, bentuknya cowok. Bentuknya cowok tapi ada tulisannya Taman Lawang. Terlalu ini. Tapi gimana ya, kemayunya nggak bisa dibohongin sih. Bentuknya cowok. Kalau ini kata ngasih gitu. Kasusnya dia tampol-tampolan rebutan klien. Sama itu ya. Jadi kan Taman Lawang kalau teman-teman tahu kan penggambaran Taman Lawang tuh di sini, terus yang satu diri, nanti di sana 50 meter ada satu. Nah, tiba-tiba rebutan klien, dia berantem tampol-tampolan, yang satu kalah mungkin ngadu ke polisi, ya dia ketangkep akhirnya. Polisinya juga iseng sih ngapain nangkep ya? Kasusnya apa ya ditulisnya? Penganiayaan. Gue lupa pasal 180 apa ya, KUHP itu. Di pengadilannya aneh. Dalam kasus berantem. Kan aneh. Enggak bang, penganiayaan, cuma pakai penganiayaan. itu salah satu santri gue yang unik, kesian, dan dia diceng-cengin mulu gitu kan. Ya gara-gara kalau orang santri kan kita di bawah nih, kayak meja-meja santri gitu kan, kayak meja-meja reha Al-Quran. Meja-meja Kalau duduk normal begini kan, begini, dia duduknya begini bang. Masih ke bawah ya. Dikata-katain mulu, akhirnya dia ngadu sama gue, Pak Ustadz katanya. Aku males mau ini lagi katanya, mau belajar lagi, kenapa dikatain mulu. Iya saya bilang kenapa malu, saya bilang gitu, nggak apa-apa dikatain kan, kamu dikatain sama manusia kan nggak ngerendahin diri kamu juga di sisi Allah, saya bilang kan begitu kan. Ya udah, tapi yang paling uniknya itu pas orang tuanya datang ngejenguk dia, posisi orang tuanya kayaknya orang yang taat gitu, pakai jilbab. Yang cowok?
Iya ini. Iya. Bapaknya. Iya memang cowok. Wujudnya cowok ya, wujudnya cowok. Memang. Taat sih taat, Pak. Iya. Bapaknya yang pakai Enggak, masa ibunya cewek beneran. Ibunya cewek beneran gitu. Pas datang itu, nah gue dapat pelajaran juga tuh, salah satu pelajaran ujian hidupnya seorang ibu. Anaknya dibawain lipstik Bang di dalam. Sama Akhirnya ibunya. nerima Sama ibunya kan? iya, kayak ibunya tuh kayak udah, gue pertama kali mendapat pelajaran bersahabat sama istilahnya sama keadaan tuh. Iya. Iya. Ibunya bawain bedak sama lipstik. Aduh. Tapi manggilnya Kasep. Kasep nih lipstiknya mau bedak. Gue ngeliat tuh kayak, tar dulu nih. Ini penggambaran gue, mohon maaf ya. Maksudnya dulu waktu penggambaran gue, nih ibu orang taat berjilbab begini. Itu kan tahu tuh perbuatan anaknya salah gitu. Tapi kenapa dia malah ngedukung bawain lipstik sama bedak gitu kan? Tapi di sisi lain setelah gue pikir-pikir lagi, oh nih sisi lain kasih sayang seorang ibu sama anak laki-lakinya gitu. Fitrahnya yang nggak bisa hilang dari orang tua terhadap anaknya. Oh kayak gini nih. Akhirnya tuh kayak sama ibunya kayak berdamai sama keadaan dia aja gitu Bang. Tapi selama lagi belajar sama Ustadz tuh si A itu dia sembuh jadi laki atau tetap begitu? Iya, dia laki tampilannya tapi kemayunya nggak hilang gitu. Gimana sih? Nggak hilang aja gitu. Bahkan ada salah satu primadonanya yang punya payudara beneran Bang. Implan Gede gitu ya. gini, iya. Tapi lucu kan orang punya payudara gitu, tapi sholatnya pakai sarung, duduknya begini. Lucu aja gitu. Tapi sholatnya pada rajin-rajin Bang. Dia bener deh, orang-orang gitu maksudnya yang kita notabene dia bot itu kan. Tapi sholatnya pada rajin-rajin, duha, gue lihat di masjid tuh rajin gitu sholatnya. Karena gue juga ada pengalaman itu sih kayak. Pernah dia? Apa Bukan. implan ini? Enggak. Ada. Iya kayak misalkan kayak syuting gitu. Terus Iya. biasanya kan artis bawa asisten gitu. Rajin ya. Sholatnya di masjid, jujur gitu. Jadi gue yang malu sendiri. Iya benar. Tuh. Tapi itu tadi yang ibu tadi tuh mungkin sikap-sikap itu yang kayak ngerasa kita kapanpun kita mau balik ke rumah itu ya ke ibu itu ya. Iya benar. Kayak kita mau seberantakan apa, sebrengsek itu apa. ibu tuh nerima loh. Sampai kayaknya dia berdamai aja gitu dengan keadaan anaknya kayak gitu. Nah dan keluhan berikutnya lagi, dia belajar agama nggak masuk-masuk nih ilmunya nih. Terus pas gue bilang, wah gue tahu nih biasanya kayak gini, lu punya susuk ya? Gue bilang, bener. Dia masang susuk Bang. Ternyata. Susuk, apa katanya delima, apa katanya biar narik klien. Penglaris. Iya, kayak gitu-gitu. Ada buah delima sini gede. Itu si benjol namanya. Terlalu kelihatan. Oh ada susu. Iya, katanya bahasanya dia, pokoknya kayak gitu. Terus ya udah biasanya sih setahu gue bilang untuk ngilangin kayak gitu-gitu, lo makan yang lo lakuin sesuatu yang jadi ininya aja pantangannya. Kata dia pantangannya itu makan kedongdong yang ada yang biasa buat bandring layangan tuh. Bijinya. Yang ada serabut-serabut ya. Bener. Makan gituan, akhirnya dipesenin tuh dari luar. 2 kilo. Bijinya semua. Cara makannya gimana kan? Nah akhirnya sebiji doang Bang, tapi pas ketika makan beberapa hari kemudian dia cerita bener Ustaz, saya udah maksudnya belajar agamanya udah jadi gampangan katanya gitu. Jadi kan memang rata-rata ya orang di dalam tuh kan banyak orang yang punya susu kayak isim kayak gitu-gitu kan, termasuk tasbih tuh di ginian di pestolnya. Dor dong. Apa sih? Ditaruh tasbih biar Taruh tasbih. biar kayak seher Bang, ngeret gitu. Nah, benar. Kayak bearing. Iya kayak bearing. Kan Iya. begitu katanya. Enggak. Ngerti kan lo? Ngerti nggak? Nih. Ini pestol. Pistolnya yang Pestol ditaruh. cowok. Pestol. Iya, Oh gini. pistol itu. Iya. Lalu gue tonjok gue nih. Disokin nih, Ustaz. Iya. Jadi kan ini misalnya palanya kan lebih gede lah, ini palanya lah umpama kan gitu kan. Palanya itu. Nah, ini kan di sini kan ada daging tuh kalau orang disunat kan. Iya, Di iya. sini nih yang Iya. sisa yang Iya. yang penghubung pala sama kulitnya kan, sama batangnya kan. Lehernya. Lehernya. Yang cekung ada Nah, cekung. terus di sini ada jenggernya dong. Iya kan, ada jenggernya. Iya. Nah, itu yang Gue tasbih. mikirin lagi. Bulat-bulatan tasbih, Bang. Bulat-bulatan tasbih dimasukin jarum, itu dimasukin ke sini, Bang, Aduh, ke jenggernya. Aduh. Itu disayat Dulu dulu. emang, iya. Apa tadi? Dipaksa, jadi jarumnya dimasukin dulu,
jarumnya dimasukin dulu, ngebolongin, abis itu ditarik tasbihnya begini, bet gitu. Biar apa? Biar apa? Itu jadi ntar kayak macan dia gitu, kayak macan Inggris. Iya. Jadi begini bentuknya, Hakim Rodamas, tau kan Hakim Rodamas? Panggilannya The Three Lions setelah itu nanti. Kadang-kadang ada yang butir? tergantung, kadang-kadang mereka yang naruh 3, 5 gitu. Katanya sih bahasanya mereka buat muasin istri, tapi rata-rata pada ngeluh katanya istrinya pada sakit justru. Dan gue saking penasaran, gue ngeliat coba bang lihat punya lo gitu, gue liatin gue. Jadi megar gitu kan. Iya bener kayak Lagi pakai bola Makanya, voli, bola voli. kalau misalkan tasbih yang biji tasbihnya itu nggak ada, mereka bikin dari gagang pasta gigi. Dikikir. Jadi bulatan. Iya itu dia. Berarti sensasi pakai kondom gerigi. Jadi mereka kerjanya Iya, benar. Orang mah suka percaya yang aneh-aneh kayak gitu. Masangnya di mana, Pak? Kita kan sakit, buat cowoknya sakit. Iya nggak sih? Hah? Buat kita sakit kan ketekan. Tapi kalau misal kata dia setelah itu Biasa. awalnya doang, tapi nanti kalau Lama-lama udah berdarah. Cuma sama aja. cuma ceweknya bang yang kesakitan bang. Maksud itu kan kayak nggak normal aja gitu Nggak lah. jadi puas dong. Nah, iya. Salah lah. Ada beberapa yang merasa puas katanya, tapi kalau yang cerita sama gue ini dia bilang istrinya malah sakit, malah gue pengen nyopotin, itu kan PR lagi tuh nyopotin ya kan. Dikelet lagi, Iya dikelet. itu dia kayak gitu. Ya, ini langsung pada gini semua. Nyopotnya Sampai disempitin ada lagi. lagi ilmu di penjara tuh, misalnya kayak dia di polsek mau pindah istilahnya ke kapal besar, ke rutan, ke lapas. Dia nodong-nodongin napi-napi baru nih yang baru pertama kali masuk penjara gitu-gitu. Palakin nih lu, sini lu 1 juta, 2 juta. Nah itu cara dia bawa uang itu ke ini, itu uangnya dimasukin, dibikin pelor namanya bang. Pelor. Jadi uang itu, misalkan ada uang 300.000, itu digumpel-gumpel, ditaruh plastik, diinin sampai berapa, sampai jadi buletan, kayak pil. Ditelan sama dia bang. Nanti keluar lewat ini ya. Iya, ntar pas dia buang air besar, Pupita set keluar, Gluas. itu udah. Jadi Buat kalau bayar. kalau misalkan ada dulu tukang warung koperasi, dipelor nih. Iya. Bau. Karena- Tapi kan dalam plastik bisa dong. Iya, tetep tapi tetap aja itu kan aja, di Bang, dalam namanya. pencernaan, nggak bisa hilang juga kadang. Coba Itu lu ilmu penjara tuh begitu Coba lu tuh. boker ada duit kan? Iya. Oh dia koin 300.000 dalam bentuk koin. Ya. Lu panjang banget tuh. Gila. Lah, Stat, katanya di dalam ini jual ikan hias. Waktu udah luar, Oh, di luar. Kenapa di dalam? Kenapa di dalam? Orang Oh, keluar, salah gua. Lepas. Udah pas bebas. Waktu di dalam gue untuk nyari uang ya hari-hari. Gue kongsi sama petugas nih jualan es cendol buat orang buka puasa. Misalkan dari petugasnya nih 15.000, gue jualin 20.000. Ntar gue bawa 20 biji, 100.000 kan lumayan dapat sehari gitu. Ya, Terus itu aja gorengan. satu goceng, satu Iya. goceng. Ya pokoknya di dalam ya nyari duit ya begitu aja bang, karena kan buat hari-hari makan, buat terus kayak pakaian lu kan perlu sabun Iya. cuci kayak gitu-gitulah. Oh berarti nggak Jadi ada belajar. nggak ada yang bergantung sama supply dari Ada juga dari keluarga, tapi bukan dari penjaranya, nggak ada apa-apa dong. Nggak dapet ya. oh dari penjara dapat makanan, cuma ya Ya, lu tahu sendiri maaf lah, Bang. dulu nggak layak. Nggak tahu gue sekarang. Kalau dulu nggak layak. Maksudnya ya orang yang biasa makan nasi rames tuh udah paling nggak enak-enak nasi rames luar tuh udah paling mewah-mewahnya makanan di penjara pokoknya gitu. Waduh. Kayak gitu. Makanya beli kayak es cendol apa Iya, segala kayak macam. gitu-gitu ada nasi pecel 15.000 misalnya di luar, di situ dijualnya jadi 20.000. Jadi naik lebih mahal 5.000. Nah, cara dapat uangnya gitu kan kita kalau nyusahin orang tua mulu kan nggak enak gitu kan. Iya. Nah, salah satu hikmahnya gue penjara, gue survive juga gimana cara bertahan hidup. Cari uang mandiri kayak gitulah. Akhirnya ya alhamdulillah gitu dapat ilmu Harusnya juga. waktu itu Pak Ustadz beli drone aja buat beli makan itu. Pak Ustadz ini kan sempat jualan ikan hias tuh. Kenapa kepikirannya ikan hias? Pilihannya ikan hias kenapa? Kan gue dulu demen ikan hias lohan. Oh iya. Tahu kan Zaman ikan hias dulu. lohan kan, tahu kan? Nah dulu gara-garanya awal-awalnya tuh gue iseng melihara satu doang. Ikan lohan karena dulu kan mahal tuh di zaman 2001 kan Sempet booming tuh. Booming sampai di mana-mana orang hampir tiap rumah itu kerjanya. Iya, ikan Lohan benjol. semua kan iya. Makin benjol makin mahal tuh. Dan dulu ikan yang benjol itu mahal banget. Iya, Dan iya. ketika gue saat itu alhamdulillah lah ada kelebihan rezeki gitu kan,
Ya gue beli satu iseng-iseng, gue inget banget harganya 500.000 tuh. Waduh, mahal banget. Iya, lagi booming itu. Terus pas gue lagi iseng-iseng gini, gue posting ada orang nawar 800.000, gue jual, lama-lama enak juga ya. Ya udah, akhirnya gue beli, sampai gue import dari Thailand. Ngimport dari Thailand ikan-ikan itu, kan ikan-ikan hias pusatnya dari sana, dari Thailand rata-rata. Thailand, ya. Kayak cupang, blue rim, kayak gitu-gitu tuh dari Thailand yang ininya, yang nyari induk-indukannya ya. Kalau udah di sini, nah baru kita yang ngolah tuh, misalnya kita yang kawinin, cuma kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak. Lu pukulin terus dong, Tat. Enggak, benjol kan makin mahal. Berapa lama tuh ini bisnis ikan hias? 2 tahun lah kayaknya ada, cuma 2 tahun aja tuh pas musiman sih dia juga ya? Iya benar. Turun deh. Musiman dia. Terus jadi HRD udahannya? Iya, kerja kantoran. Nah itu awal gue karir di podcastan tuh. Jadi temen gue punya kantor I.O. Waktu COVID awal 2020, awal banget. Waktu itu podcast masih cuma ada Unfaedah yang di Spotify, si Lawless, sama si Podcast Mas. Baru itu aja. 2 itu ya? Baru 2 itu. Belum ada videonya juga itu? Iya. Jadi nah temen gue udah dapet duluan nih, di luar negeri lagi rame podcast bikin begini. Terus temen gue cerita, ngapain? Udah lu datang aja ke kantor gue, cerita-cerita. Gue nggak tahu tuh bayangan kayak gimana. Pas gue datang ke kantor temen gue, tau-tau udah ada wancoy, meja gitu, duduk lo, udah setting kayak gini. Ini ngapain dong gitu? Tiba-tiba ya udah, lu ntar cerita-cerita wancoy gini, ntar lu ceramah, lu ngambil hikmahnya, lu cerita hikmah awalnya gitu. Itu dulu ada di podcast Jangan Berhenti Nakal. Itu tahun 2020 awal. Itu awal pertama kali. Nah itu terus akhirnya direkrut jadi internal kantor itu. Jadi HRD kurang lebih 5 tahun lah gue lah. Jadi HRD. Saya ada CV nih. Udah. Kamu udah bosen di HAS kamu kan? Enggak, kan baru gajian bukan? Tapi akhirnya resign. Berapa tahun berarti itu sih? Kurang lebih 5 tahun. 2025 kemarin tuh gue baru resign. Baru pas bulan puasa kemarin. Kenapa berhenti, Tat? Pertama, gue tadi kan sebelumnya kan temen gue tuh baik tuh yang punya kantor, kan memang perjanjian awalnya gue sama dia, gue kerja di kantor lo, tapi lo tahu kan gue sering keluar kota, gue sering terima dakwah gitu sampai ke luar negeri gitu, terus lo harus rela ngasih gue cuti kalau kayak gitu, kalau lo mau ya udah, iya nggak apa-apa, asal lo bener, lo kan buat dakwah, gue ngedukung lo kok gitu. Bahkan gaji gue pun tetap dikasih sama dia, saking baiknya teman gue itu. Nggak dipotong cuti apa segala macam? Enggak. Gila. Jadi gue kadang-kadang malah bisa sampai 2 bulan, kayak ke Malaysia terakhir tuh gue tuh 2 bulan ke sana, gue dakwah di Selangor kan, di Kuala Sama Lumpur. ngelatih timnas gitu. Kenapa salah timnas? Jadi Ngelatih JDT. saya. Terus 2 bulan di Malaysia ya? Kurang lebih 2 bulan di Malaysia. Terus pas terakhir kemarin tuh agak-agak sibuk lah kantor gue gitu, terus udah pindah juga jauh ke Depok. Ada di sisi yang sampai masjid-masjid yang biasa ngajakin gue untuk ceramah gitu, ngundang gue untuk ceramah atau apa, gue tolak beberapa. Karena urusan gue kantor. sibuk kerja kantor. Akhirnya titiknya itu Allah kasih gue ujian, anak gue kena satu penyakit gitu. Terus gue kayak ngerasa, wah ini teguran dari Allah, tapi gue pengen tahu kenapa ini jawabannya kan gitu. Ya gue sampai sholat, doa minta sama Allah, terus besoknya pas malam-malam gue sholat tuh, pas gue bangun pagi, udah kan ada Badan Wakaf Al-Quran nelfon gue tuh, bang mau sama lo bang 5 episode, terus sama mau safari dakwah nih, lo mau dikontrak mau nggak? Terus abis itu si Wanco nelfon gue, John, lu disuruh ke kantornya Gofar nih, mau ada brief buat nanti konten. Gue pikir kan udah 2 tahun belakangan gue sama Grind Boys kan cuma sekali doang diundang biasa kayak gini, misalkan sekali gitu. Nah ternyata pas datang ke Grind Boys itu bilang, ini dibikin konsep 30 episode selama 1 bulan gitu. Gimana lo siap kak? Ya udah ntar lu gue pikirin dulu, gue bilang begitu. Waktunya ntar gue atur dulu ya. Terus gue langsung kayak connect gitu, terus beberapa masjid-masjid yang ketua masjid itu pada nelponin gue, kenapa kok urusannya sama dakwah ya gitu. Oh ternyata pas gue runutin lagi, mungkin teguran dari Allah karena kemarin-kemarin gue sampai nolak kayak gitu. Kayaknya ini jalan hidup gue, makanya gue mesti begini karena sejujurnya bang, ketika gue dalam penjara pertama kali ketika gue masuk Islam, gue udah bilang, gue mau dakwain Islam ke seluruh dunia. Udah cita-cita gue. Ini diingetin ya.
Itu gue udah janjinya diingetin. Iya, makanya pas gue kayak gitu, oh ya udah. Gue sampai sama teman gue pisah tuh sampai nangis lah gitu, sampai gue bilang sorry, gue bilang gue harus jalanin ini, gue bilang begitu. Biar gue juga bisa fokus untuk luangin waktu gue buat anak gue bilang begitu. Ya udah, akhirnya teman gue ngerelain gitu, ya udah. Akhirnya fokus, alhamdulillah sih Bang, sampai per hari ini kayaknya dalam 1 bulan cuma 2 hari doang gue nganggur kayaknya tuh. Wah, Alhamdulillah ya. Beruntung banget ya. Maksudnya dapat jadwalnya Ustadz. Enggak, iya maksudnya gue sampai nggak pernah ngira kok bisa sampai kayak gini gitu Bang. Yang tadinya gitu kok. Karena nggak memang berhenti. Ketika baru mau masuk, janjinya udah kayak gitu, makanya alhamdulillahnya Ini kemarin baru pulang dari Cirebon, Kuningan, terus daerah Cikarang kemarin, daerah Bekasi, hampir kurang pokoknya setiap akhir bulan tuh gue sekitar 10-11 hari udah ada jadwal tuh keluar kota, ntar bulan depan kemana kayak gitu. Sampai gue nggak pernah nyangka gitu, maksudnya kok sampai sesibuk ini loh gitu. Sampai pernah di bulan puasa aja, sampai orang udah 1 hari gue pernah ngisi di 5 acara. 5 dari masih puasa sampai buka tuh. Iya, 5 tempat gue pernah. Sampai gue tektoknya tuh jauh-jauh, sampai ke Purwakarta. Pertama syuting dulu di tempat Grind Boys, terus gue ke Purwakarta, ngisi dari Purwakarta ke tempatnya si siapa tuh namanya? Abdur. Nah, tempatnya Abdur. Oh, ini ya. Terus abis itu ke BSD. Terus ada tempat lagi, ada online lagi, sampai 5 tempat. Saking maksudnya gue sampai nggak nyangkanya gitu Bang, sampai diingetin Allah, udah kamu tuh. Jadi kayak gitu aja pesan yang gue dapat, udah kamu sibuk dakwah aja, udah ngajarin orang. Kamu udah belajar ilmu buat apaan kalau nggak diajarin ilmunya gitu. Iya benar. Nah itulah kenapa makanya gue sering-sering datang di undang-undang kayak gitu-gitu ya. Kalau Ustadz nggak bisa nih. Ada teman saya Ustadz juga. Tadi aja Mas kesurupan nyari pastor. Tapi mudah-mudahan maksudnya Iya, Ustadz dari yang hidupnya mohon maaf ini apa Iya. ya di dunia hitam sekarang udah Iya. menurut saya nih Ustadz jalannya mulus banget nih Ustadz. Kerjaannya juga Iya, jalur sama agama, mudah-mudahan istiqomah nggak balik lagi, terus sama keluarga juga aman-aman aja gitu. Iya. Keren doanya ya. Seneng aku. Hari ini nih keren. Seneng aku tuh Didoain istiqomah di sama podcast tuh aku sampai nandain orang-orang ini dulu pakai narkoba terus hidupnya kayak gimana. roller coaster banget gitu. Seneng liatnya, iya beneran. Bahkan ya maksudnya yang nggak jadi ustadz aja aku seneng, apalagi nih jadi ustadz yang 180 derajat kan. Yang nggak jadi ustadz kerja bener, hidup bener gitu aja udah kayak ngelihatnya tuh kayak Emang susah Bang, itu keluar dari perangkap narkoba. Jadi makanya kalau ada orang ya masih makan narkoba gitu, gue nggak pernah mau nyela karena gue tahu rasanya jadi dia gitu. Untuk keluarnya Jangan kan gimana? narkoba, lu berhenti ngerokok emang gampang. Iya, ya kan? emang. Susahnya tuh minta ampun, ya kan? Iya maksudnya berhenti dari narkoba itu kan berkali lipatnya berhenti rokok. Rokok iya. Kalau rokok aja sulitnya tuh kayak apa, apalagi narkoba gitu. Dan sebenarnya orang gue tahu rasa perasaan dia. Pengen berhenti narkoba, cuma kadang-kadang kayak gue dulu mungkin ya, nggak tahu arahnya kayak gitu. Tuh Ben, dia sapi diadon jadi roti. tetap bisa, tetap efeknya bisa. Mudah-mudahan, tapi siapa tahu Pak Ustadz udah bikin gitu nyelamatin orang-orang yang lagi pakai juga. Pak Ustadz kan punya pengalaman balik, mudah-mudahan ilmunya itu juga dipakai untuk nyelamatin orang-orang itu juga. Sebelum mereka dalam tanda kutip entah meninggal atau masuk masuk penjara gitu. Tapi mah rata-rata alhamdulillah sih jadi salah satu manfaat yang Allah buat dalam kehidupan gue. Banyak tuh orang nge-DM gue kan nanya-nanya, Bang gue berhenti narkoba, alhamdulillah tuh gampang tuh dinasehatin. Pokoknya cuma 2 golongan aja deh paling batu kalau dinasehatin. Apa tuh? Gila judi online sama gila janda tuh paling susah tuh udah tuh Bang. Judi online Judi parah. online tuh paling susah dinasehatinnya. Gila judi online sama gila janda. Susah tuh ya. Udah berapa kali, Bang? Gue demen sama bini orang nih gini-gini. Waduh. Jangan diterusin. Susah dinasehatinya Bang, pokoknya. Iya tuh dua golongan yang sampai saat ini ya. Yang Pasti ada jawabannya tuh, diomongin pasti ada jawabannya tuh. Iya. Wah, batu juga jadi kasih tahu gitu. Makanya kadang-kadang bisa, Bang, gue dikejar-kejar nih Bang, duit kantor gue kepake Bang, gue main judi online gini. Gue kalau kayak gitu udah bukan main ayat lagi, gue bilang, tanggung rumah lu belum habis. Gitu. Gue gituin aja sama nih sekalian. Tanggung rumah, motor masih ada. Bentar lagi motor habisin dulu aja, gue bilang gitu. Mau rumah masih ada, 100 rumah masih aman.
Habisin dulu surat rumah, karena udah susah bang nih dinasihatinnya bang. Mentok-mentoknya lu. Iya gitu begitu, biar lu mentok aja sekalian, bener-bener udah baru tuh. Baru tuh. Susah dinasihatinnya bang, bener. Udah mentok baru minjem lagi. Ya, aduh. Itu kan si Kodenis Slim kan dia kan bekas bandel kan. Oh iya dicerita. Gue kemarinan di TV One sama dia tuh. Nah dia cerita tuh sampai ada orang kan yang bilang tuh kayak di servernya dia cerita, saya udah mau berhenti dong, ini udah tolong udah kasih transfer saya udah kalah banyak, ditransfernya di depo lagi sama dia. Iya. Makanya berat begitu. Orang yang main judi online sama gila janda udah. Tuh Ben, janda tuh Ben. Apa? Ben. Janda yang tergila-gila sama saya. Iya, gila gitu kan. Jandanya kalau gitu gila gitu. Itu Ben. Nih abis ini kita ada ini Start, ada segmen tanya Saya jawab. nanti bantuin jawab Pak Ustaz. Jadi ada dari sosmed nanya-nanya gitu. Tahu lah nih ngapain nanya-nanya. Langsung. Nah ini langsung Langsung lagi. Lu tanya Itu dari @suprastio.a. Pak, kalau istri orang suka sama saya dan saya juga suka sama dia, tapi kita nggak ngapa-ngapain, solusinya gimana? Gimana? Nggak ngapa-ngapain itu maksudnya ngapain ya? Ya mungkin nggak berhubungan badan lah gitu. Atau nggak jalan bareng. Atau mungkin. nggak jalan bareng. Tapi ya sorry to say nih, kalau udah rata-rata udah berumah tangga, Jangan suka lah ya. sama suka ya sorry, kalau nggak hubungan badan apaan lagi, Iya, nggak mungkin. bohong Nggak lah cuma ya. nonton bioskop gini-ginian doang. Anda ya bohong, sorry bohong nih. ya. Bohong Seperti nggak? Ya, mohon maaf Bohong nih, ya. bener ya maksudnya kan nggak Iya. mungkin lu cuma chat-chatan kirim emot love doang, nggak mungkin. Nemenin ngerjain PR, bohong. Iya. Bohong ya. Kan udah gede. Ya makanya. Ujung-ujungnya udah pasti aja silaturahmi kelamin udah. Bahasanya buktinya saya bisa. Lo dideketin suami orang. Iya berarti memang sebaiknya jangan memulai gitu ya. Gue selalu bilang bang sama temen-temen, ada temen-temen gue yang ya namanya laki-laki kadang-kadang ya demen main perempuan, suka di tukang pijit plus-plus datang kayak gitu-gitu. Wah, ngeliatnya ke gue. Enggak, maksudnya biar omongannya aja kan. Pak Ustadz aja tahu auranya yang ke arah situ tuh yang bagian mana tahu. Kalau ilmu public speaking kan harus ngeliat Iya, semua. betul. Maksudnya gitu. Kebetulan lagi kesini. Bukan karena Iya. makanya tahu dulu tuh saat Iya sekarang. kan, jangan mulai lah gitu ya. Nah kayak gitu maksudnya gue bilangin sama temen gue separah-parah sebocor-bocornya dia kayak gitu. Jangan robos bini orang. Gue selalu bilang gitu bang, sorry nih lu kalau lo demen sama perempuan lain gitu kan, jangan lo pernah demen sama bini orang. Lo laki-laki nih, maksudnya gue bukan gue membenarkan syariat Islam ya kan, dalam syariat Islam lo boleh punya lebih dari satu istri. Iya. Tapi maksud gue seminimal lo udah paling mentok-mentok lo urgensi, mending lo demen sama perempuan lo nikahin. Seenggaknya bini lo pasti ngamuk, udah pasti dong. Pasti, iya. Ya kan? Bini lo ngamuk, tapi seenggaknya kan Allah nggak ngamuk sama lo. Iya. Karena lo pakai cara yang halal. Iya. Bini lo ngamuk, tapi kalau lo terobos juga yang haram, yang atas ngamuk, nih ngamuk, berat hidup lo selesai gitu maksudnya bang. Tuh Suprastio. Jadi gue selalu bilang sama temen gue, jangan pernah robos bini orang. Udah kalau lu bisa, gue demen bini orang, udah kunci cut dari sekarang udah. Iya benar. Stop, udah jangan diterobos. Misalnya bini orang, tapi gimana bini orang ngechat gue, udah lu jelek-jelekin diri lu sendiri aja ke dia. Iya benar. Lu atau lu banggain suaminya dia, suami lu tuh kesian nungguin lu apa segala macam, lu gitu-gituin. Maksudnya bang, jadi jangan sampai, lah ya. aduh jangan. Ini mohon maaf, ibarat kita semua punya istri. Iya. Biaya nikahin istri, memperjuangkan istri nggak murah bang. Iya. Apa? Ya Dari- kan? Kadang apa minjem segala Iya. macam. Belum lagi ngomongin pernikahan aja antar mertua keluarga kan. Iya. Repot lagi gitu segala macam. Itu perjuangan seorang laki-laki kita tahu lah seperti apa. Tiba-tiba bininya dengan gampangnya ditikung orang, gimana rasa sakit hati Iya, kita iya, kan? iya. Gimana rasa hati kita tuh? Belum Nah kalau kita, anak-anaknya juga. kalau kita nggak mau digituin sama orang, jangan gituin orang. Iya benar. Mending kita Gitu gituin aja. bareng-bareng. Maksudnya Nah, ngurusin dia nih. Nggak dapet ya, Didamain maksudnya, didamain. perasaannya. Jangan dibantuin dia nggak dapet ya. Gimana nih? Ya gitu ya, Suprastio. Jadi Udah, jangan langsung ya. cut. Cut aja udah jangan. iya kan. Lihat. Ini mah kamu juga nggak mau nge-cut ini ya, iya kan? Iya, Kalau kan jangan, kelar jangan. di blok ininya. Udah jangan, kalau udah istri Jangan, orang jangan udah. jangan deh. Udah skip aja, udah skip udah. Kalau istri orang. Nih yang terakhir nih.
kenapa bapak gue semakin tua semakin menyebalkan? Ya, bapak-bapak mah emang gitu. Iya benar. Bapak gue mah. Kalau dulu gue pernah belajar di Al-Quran bang, tafsir Al-Quran guru gue kasih tahu periode manusia itu, jadi di dalam ilmu Al-Quran itu semakin tua nanti dia akan keadaan itu akan kembali seperti anak bayi, sifatnya juga sama, kayak begitu umumnya manusia ya. Jadi semakin dia dewasa kadang sifatnya itu seperti anak kecil kayak orang manja, kadang-kadang kan ngambekan, kayak gitu kan sifat-sifat anak kecil tuh, yang nggak pantas sebenarnya ada di orang dewasa, tapi masih klusnya manusia tuh kayak begitu. Gitu ya? Itu umur-umur udah deketin dia sama liang lahat lah, sama kematian gitu istilahnya. Biasanya gitu. Kenapa nggak gue? Kan yang paling deket sih. Iya, gue deket sama liang lahat. Iya, liang lahat. Nah, tapi maksudnya senyebel-nyebelinnya orang tua kita, tapi kita ingat perjuangan dia lah buat tetap orang tua juga perjuangan gitu, kita gitu dalam, apalagi dalam agama Islam kan, jangankan kita sebel sama orang tua, marah sama orang tua, ngomong aja ngehardi kan nggak boleh, dosa. Sabar aja, ibaratnya gini, anggap aja bentar lagi juga selesai di dunia, udah selesai masalah kita kan. Ngapain kita juga dan terus? nanti kita juga ada di posisi orang tua kita. Betul, itu ya. Kalau kita memperlakukan, bagaimana cara kita memperlakukan orang tua, akan Allah balas bagaimana nanti anak kita memperlakukan kita, gitu aja. Itu dia. Ngomong aja nggak boleh. Kalau berarti kalau habis minum kopi nggak boleh gitu. nggak boleh. Wow. Justru buat belajar aja ya, maksudnya gini. Kalaulah kita tuanya pengen diperlakukan baik, menurut kita baik, ya udah perlakukan orang tua kita sebaik-baiknya. Sabar, gitu ya. benar. Itu Di sini. Kita dari tadi banyak banget Sebenarnya di sini kalau ngomong keren boleh cabut lah. Tapi Pak Ustadz udah banyak banget dari sih. Tapi benar nih, setuju bapak-bapak. Bapak semakin tua semakin menyebalkan. Bapakku nggak pernah pulang ke rumah. Bapaknya udah meninggal. Sudah meninggal. Ya namanya anak kan kangen, Iya, doain. Enggak Mas, jadi Mas, kalau dia pulang kan repot, Mas. Lah enggak, tapi dulu ini loh, aku tuh takut kalau ada keluarga meninggal kan, teman-teman sering cerita kalau keluarga meninggal tuh arwahnya masih ini. Itu tuh cerita yang serem, sampai aku ngalamin sendiri sama bapak sendiri, nggak ada serem-seremnya, malah pengen balik nggak apa-apa, misal kayak arwahnya main gitu, nggak tahu kepercayaannya kayak gimana ya, tapi akhirnya kalau ngerasain sendiri nggak jadi takut bang. Kejadian? Enggak maksudnya tuh ya udah kalau didatengin mah datengin aja nggak apa-apa. Tapi kalau emang tiba-tiba dateng, bapaknya yang kaget. Iya, udah balik lagi. Karena udah gede. Udah segede ini. Ya jelek lu gedenya. Aduh, ya ampun. Tat, makasih banyak ya. Makasih banyak nih, banyak ilmu banget nih kita nih. Tapi nggak kayak diajarin, kayak diajak kayak ngobrol, kayak ngobrol-ngobrol aja. Justru mungkin ini pendekatannya Ustadz Jojo kalau dakwah ya, kayak ngobrol gitu ya. Pantesan bisa bikin mualaf orang, harus ini hati-hati nih berarti. Oh dia takut mualaf, lu takut mualaf? Enggak lah, teman-temanku banyak juga. Tapi seneng aku, apa itu ya Pak Ustadz? Ayo lo. Lo pasti ngelawan. Gak jadi. Sarung lu nomor berapa? Beliin dah. Tapi mudah-mudahan itu Pak Ustadz tetap apa ya, maksudnya jalannya udah enak banget. Udah enak banget, tetap istiqomah. Mudah-mudahan semakin bermanfaat bagi orang banyak. Sampai luar negeri juga. Aku tadi nggak tahu loh, ternyata emang udah sampai luar negeri dakwahnya gitu. Nggak semua Ustadz ini loh, mainnya bisa sampai luar negeri juga kan. Semoga-moga besok-besok dikasih rezeki umur jodoh ketemu lagi ya Tat ya. Iya. Kita ketemu di mana ya? Ini mau nutup juga kayak lah. Apa? Mau nutup ini. Iya. Kayak nggak rela gitu. Iya, sayang nih. Iya. Terima kasih Ustadz Jojo sudah Jadi makasih buat semuanya yang udah nonton. Semoga obrolan tadi ada bisa manfaatnya. menginspirasi, semoga ada manfaatnya. Sekali lagi makasih Ustadz Jojo. Sama-sama Bang, sama-sama. Sehat-sehat. Sama-sama. Udah. Nonton lagi, apa sih nonton? Nonton apa? Ketemu lagi minggu Ketemu depan. lagi minggu depan di Bapak-bapak. Emang gitu. Emang gitu? Emang gitu. Emang gitu, kita nggak pernah kayak gitu. Tapi Jarang banget. bapak-bapak emang gitu, Wan. Ya.